Tuhan, Shalom semuanya. Kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terpilih dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah jauh kebenaran firman Tuhan, dan berbahagialah setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, di sini dengan jelas dikatakan bahwa Kristus telah mati untuk semua orang. Artinya Kristus mati untuk semua suku, agama, atau seperti apapun dia orangnya. Kristus telah mati untuk semua, jadi satu untuk semua. Tetapi juga yang menarik di sini adalah supaya mereka yang hidup di sini berbicara tentang bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka lah yang akan menikmati hidup. Hidup yang seperti apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud hidup di sini adalah hidup secara zoe, atau yang disebut hidup secara rohani. Karena ada dua makna hidup, yaitu hidup bios dan hidup zoe. Hidup secara bios itu berbicara tentang sebagian orang Kristen yang mengarahkan hidupnya hanya berfokus pada hal-hal jasmani. Tetapi kita lihat di bagian kebenaran firman Tuhan ini, di sini dikatakan bahwa mereka yang hidup, artinya sudah menikmati Kristus di dalam hidup mereka, mereka sudah tidak akan hidup bagi dirinya sendiri. Artinya cirinya dia tidak berpikir lagi untuk dirinya sendiri. Maka ada seorang penulis yang berkata seperti ini, bahwa tanda kedewasaan rohani dari seseorang adalah dia yang semakin mengalami kedewasaan rohani, dia semakin sedikit berpikir untuk dirinya sendiri dan lebih banyak berpikir tentang orang lain bagi kerajaan Allah. Dan biarlah ini menjadi ciri kita anak Tuhan. Mengapa penting banget kita memikirkan tentang kerajaan Allah? Karena kita ingat satu hal di bagian yang terakhir dikatakan bahwa tetapi untuk Dia, artinya mereka yang hidup di dalam Kristus tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi bagi Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mengapa Kristus mati untuk kita dan mengapa Dia dibangkitkan? Kita sudah memahami ini, bahwa Kristus mati untuk semua dosa kita. Tetapi yang paling terpenting, Dia tidak hanya mati untuk dosa kita, Dia telah mengalahkan maut, Dia juga telah mengalahkan dosa, Dia juga telah mengalahkan kuasa iblis, Dia juga telah mengalahkan kuasa sakit penyakit, Dia juga telah mengalahkan setiap pergumulan hidup kita. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kita hidup berpikir tentang kerajaan Allah. Bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah tempat kita, di mana saja kita berada. Kita mau menghadirkan kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.